Halo teman-teman yang baru datang, kita akan ngobrolin soal pengalaman kepepet nih. Halo Ibu Fania Wijaya yang ada di sofa di depan saya, bergabung juga di dalam IG Live ini. Waduh. Halo Ibu Ivania. Ini persis orangnya depan gua di sofa. Terima kasih sudah mau memenuhi kuota serta. Ngomong-ngomong, kita mau mengucapkan dulu minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita mau cerita tentang pengalaman kepepet. Siap. Di Udah aku yang siapin. respons cuma satu. Ya aku sebenarnya cuma satu, tapi aku karena kepepet nggak ada apa namanya, cuma satu orang kepepet nanti satu jam kita nggak ada obrolan, jadinya gue japriin beberapa orang ceritain pengalaman kepepet mereka. Hebat. Sebenarnya yang Saking respons gue cuma satu orangnya ada di sini. Apa kita minta dia cerita langsung aja? oh ya boleh menarik. Benar. Boleh biar baru. Iya, biar baru. Oke, gue ceritain dari tempat gue dulu nih ya. Yang satu orang Boleh. respons, nanti baru berikutnya kita kembangkan dan ada orang-orang yang udah gue japriin gitu ya. Nanti satu orang dia bilang gini, ini soal kepepet kumpulin tugas. Jadi baru pertemuan kedua di semester kuliahnya yang dia lupa tuh semester berapa. Dia tuh lupa bikin tugas, jadi langsung buat tugas di kelas 30 menit dan langsung dikumpulin dapat nilai seadanya. Bagus. Nah menurut gue tuh ini relate banget ya sama kebanyakan siswa atau mahasiswa lupa tugas jadi kepepet ngerjain tugas. Lu ngalamin kayak Itu gitu juga bukan hanya ngalamin ya, tapi ya itu nama tengah gue. every. Yeah. Mia everyday. Mungkin kalau di kelas dulu di kuliah, mungkin gue dikenal sebagai orang yang paling mepet kalau ngerjain tugas ya. Cerita dong Mi, cerita Mi yang Abram Goyhar. Yang mana udah terlalu banyak nih pengalaman Yang mepet itu tugas. yang pada bantuin ngambilin buku yang lu mau bikin grafinya. Itu harus dikumpul jam 4 sore. Nah ceritanya jam 4 kurang 5 atau 4 kurang 10 gue masih kayak ngetik gitu di perpus, terus kayak nyari-nyari buku referensi kan, bingung kan. Terus banyak teman-teman gue yang udah beres, si Eri, si Yulia gitu, si Ida. Wah itu tuh mereka tuh superhero banget, mereka yang bantuin kayak. Terus gue bilang kayak, ambilin gue kertas dong, ambilin flash disk, ambilin apa gitu. Terus kayak mereka yang, oh ya apa gitu. Nah terus satu kali gue tuh butuh satu buku yang buat daftar pustaka gitu. Nah itu buku tuh gue udah taruh di kotak. Jadi kalau di perpus di sekolah gue, sekolah sama Paula itu kan ada kotak untuk naruh buku yang udah selesai dipakai. Nah bukunya gue udah taruh situ, tapi gue belum tulis si daftar pustakanya. Jadi gue tuh bilang sama si Eri, gue bilang, ambil tuh di kotak tuh buku Eugene Lamar Cooper gitu. Nama penulisnya emang gitu, Eugene Lamar Cooper. Itu buku tafsiran Injil Yohanes. Nah terus si Eri gue udah kepepet banget, gila tuh tinggal berapa menit Eri tiba-tiba ngomong gini, gila orang Cooper aja dilamar, kok gak ada yang lamar nih. Eri. Halo Eri, kalau kamu melihat tayangan ini, terima kasih karena kamu telah berjasa dalam hidup aku, menolong aku untuk mengambilkan komentari di saat aku kepepet sampai tugas aku selesai. Nanti kita kirim video ini buat Eri ya, Eri harus nonton. Ini kredit to Eri. Terus tuh kayak waktu di saat itu ini banget, kayak jam 10 kumpulin paper, jam 10 baru ngeprint itu paling sampai kayak dulu kan kalau di tempat kita kan ada kayak di kampus gue sama Polo tuh ada yang namanya supervisor.
Jadi supervisor itu adalah student yang bertugas untuk ngunci lab komputer. Gue tuh karena udah sering banget mepet, gue kayak selalu minta tolong sama supervisor. Dan setiap supervisor tuh kayak baik banget sih memang sama gue. Kayak sabar dia menghadapi gue. Yang selalu telat. Lu nggak tahu di belakang udah dimaki dan dikutuki. Apa-apa. Gue punya cerita juga soal kepepet tugas. Ini kayaknya yang paling apa ya, menurut gue paling ultimate ketika gue kepepet tugas di kampus. Itu adalah ketika pelajarannya apaan sih ya? Gue lupa teologi PB atau eksegesis PB, gue lupa deh. Kayaknya antara itu. Ini eksegesis BP deh. PB sama Pak Panca kan? Dua-duanya itu sama Pak Panca. Nah, pokoknya antara itu kita tuh bikinnya tuh berhalaman-halaman karena kan eksegesis karena ada 12 langkah gitu kan. Ada 12 langkah. Okay. Itu adalah di finalnya kita gabungin semuanya, terus di akhir itu Pak Panja tuh selalu suruh kita bikin khotbahnya. Khotbahnya kan. Gue tuh inget banget gue ngerjain itu begadang, gue nggak tidur. Jadi tuh seumur-umur gue nggak tidur ngerjain tugas tuh gara-gara itu. Gue di common room ngerjain, pikir jam 2 pagi akan selesai, terus gue belum selesai gila. Oke, jam 3 gak selesai juga, jam 4 belum selesai gue. Sampai kerja bakti kan kita jam 5 ya, 5 gue rapiin dulu, gue taruh di kamar. Saya kerja bakti, gue duduk lagi di kamar. Itu semester 3, gue ingat semester 3. Pas di kamar gue kerjain, pas waktu yang saat teduh itu juga belum selesai. Jadi gue tetap ngerjain, terus mak kamar gue tuh ini ya, dia bukan yang marahin gue, tapi aku tahu ini waktu saat teduh, kamu teduh dulu. Aku bilang, oh ya Ci, iya, tapi ini belum selesai gitu. Terus kira dia keluar dari kamar, gue lanjutin kerjain lagi. Itu ada si Yosi di kamar, jadi kok kayak itu Yosi yang mengizinkan gue untuk tetap mengerjakan tugas di waktu saat teduh. Dalam hati dia mengumpat sebenarnya. Mungkin dia doain gue kali, gila kalau nggak selesai. Terus habis itu kan makan pagi. Kelas pertama itu belum pelajarannya, jadi itu masih kerjanya belum beres. Gila, itu bener-bener bisa selesai, asli gue ketik terus sampai akhirnya udah sampai khotbah. Gue udah ketik aja apa yang ngomong gitu gitu. Dan akhirnya kumpul tepat habis kumpul debat itu sepanjang pelajaran gue ngantuk. Gue inget banget itu hari Jumat, jadi itu tutornya tuh kebetulan waktu itu digabung sama tutor orang lain yang ngomongin soal pasangan hidup, dan gue duduk di pojok dan gue tidur. Jadi kepala gue udah doyong-doyong gitu kayak bener-bener. Terus akhirnya gue ditanya lagi, menurut Paula kriteria cowok buat Paula apa gitu. Gue kayak udah dari tadi ngomongin apa ya? Kalau gue sih kepepet tugas tuh paling parah sebenarnya. Sebenarnya semua tugas gue kepepet sih di kampus tuh beneran. Serius. Gue pernah kayak 60 jam nggak tidur gitu karena bikin tugas pernah. Terus kayak halo Ibu Sylvia Theophilus, ini harusnya dia juga hari ini ada di sini, tapi hari ini nggak ada di sini. Terus apa ya, waktu skripsi gue sih paling parah, kepepetnya karena ngerjain 5 bab tuh cuman dalam 2 bulan atau 1,5 bulan gitu. Jadi kayak bener-bener mepet, waktunya udah habis. Event itu gue udah telat terus dikasih perpanjang lagi, dan kayak waktu itu gue nggak bisa nulis, ada masalah berat gitu. Akhirnya gue nulis di saat-saat terakhir itu karena udah mepet. 2 bulan untuk 5 bab, akhirnya gue kayak nggak bisa lagi tuh bimbingan satu demi satu bab, jadi kayak gue nulis sampai bab 5 terus langsung sodorin ke pembimbing gue. Itu resiko gede banget tuh, gila. Kalau dia
nggak suka dari tengah, udah gue udah mati deh. Gila. Setelah dikasih full book gitu 5 bab, ada revisi 4 kalian gitu lah, baru beres. Dan pembimbing gue tuh memang orangnya sangat apa ya, push to the limit. Jadi dia mengharuskan gue nulis 120 halaman. Which is itu kan sebenarnya batas maksimal gitu ya, tapi gue harus 120. Gue tuh udah mentok waktu itu 114. Terus gue tuh bilang kayak, ini udah selesai 114 gitu. Terus itu gak mau. Dia tuh gak mau, gila. Terus itu kayak gini, kamu nulis 114 bisa. Saya percaya kamu nulis 6 pasti bisa. Tambahin lagi ya 6. Dalam hati gue, ya bisa sih bisa, tapi gue gak tahu mau masukin mana. Iya, benar. Udah akhirnya. Tapi, ya kira gue panjang-panjangin. Bisa kayak orang gila, itu juga bikinnya gue panjang-panjangin. Tapi ini menarik loh ya, kan maksudnya kita tuh kalau bikin paper atau bikin apa kan ada batasan halaman ya, maksudnya harus 8, harus 10, harus 100 kayak gitu kan. Nah gue tuh gue ngobrol, kan gue bantuin remaja tuh bikin skripsinya gitu, dan dia tuh bilang nggak ada batasan limit, jadi sederhananya aja, 10 poin aja ngomong gitu, nggak usah dipanjang-panjang dulu. Ini dulu kerjain sampai dengan lalu kemudian itu kayak udah kayak gitu. Emang sekolah lu nyusahin, emang sekolah lu. Kita udah sampai kayak semua kata transisi kita pakai semua. Maka dari itu. Iya terus gue panjang-panjangin gila, kata ganti gue masukin semua kayak biar panjang gitu, biar gila itu ngulang gitu, gila. Emang sekolah lu nyusahin emang. Lu yang sekolah gue ya. Sekolah. Lu sih tahu tuh sekolah itu nyusahin. Ini nih ada yang ngomongin skripsi juga nih. Jadi dia kepepet ngumpulin skripsi kompre 2, besoknya harus kumpul. Jadi hamil 15 jam pembahasannya itu berlibat. Hamil 15. Sekolah kita apa bukan nih ngomong-ngomong nih? Bukan. Ini anak yang gue tahu dia kerjaan skripsi itu. Tapi ini ya, kadang tuh kalau ngerjain tugas tuh itu antara memang adrenalin kita lagi terpacu ketika lebih deadline, sehingga kita tuh seringkali tuh menunda-nunda nggak sih? Atau memang ya resource-nya yang belum ketemu, pas udah deket baru dapet. Kalau lu kenapa kita bisa kepepet terus gitu ngerjain tugas? Banyak faktor. Kalau kepepet terus, itu emang guanya males emang. Kesalahan gue. Males. Halo Ibu Ruby Febrianti yang juga ada di rumah ini. Ini kenapa semua yang nonton di rumah ini, gue jadi malu. Sini aja masuk sekalian. Di belakang situ ya, di belakang. Kagak bukan. Ya jadi kalau kenapa gue kepepet terus, itu memang gue sendiri kayak nunda, males, terus kayak berpikir kayak gue mau baca lebih banyak gitu. Nah itu kelemahan gue selalu mau baca lebih banyak. Jadi gak nulis-nulis, waktunya udah habis gitu. Nah tapi sebenarnya ada keuntungannya, karena ya pada waktu kepepet ya lu udah banyak baca, jadi kayak bisa nyesain juga sebenarnya. Cuman ya gitu, jadi apa ya, masalah ini jadinya manajemen waktunya kurang baik. Apalagi kalau di sekolah kita kan dulu kan hidup itu kan somehow nggak terprediksi juga ya, kadang bisa ada sesuatu, ada kebutuhan mendadak, pelayanan mendadak. Nah itu udah jadi kacau tuh kayak gitu. Pelayanan, konseling, waduh. Halo Om Cepi. Halo dulu. Ini beneran obrolan tersantai. Sampai bisa nyapa orang dulu. Lagi di Instagram. Kenapa Pau? Ini obrolan tersantuy sampai bisa ngobrol sama orang lain ya. Yang lu bilang cerita lu salah satunya ada orang di situ mau diundang, jadi diundang nggak? Iya nih, jadi nih Cici Fani ayo cerita tentang pengalaman kepepet.
Jadi semua ada Yang itu kabur. Enggak, ini cuma 3 orang kok yang nonton. iya. Ayo sih, iya malu. Masuk Ci, Pengalaman masuk Ci. kepepetnya adalah, ayo Ci masuk situ, dipanggil tuh Ci. Ayo Ci. Apa? Ih, pakai masker segala lagi. Ini namanya kepepet dipanggil IG live. Iya bener, ini kepepet dipanggil. Pengalaman cerita kepepetku, waktu itu aku lagi flight gitu ya. Lagi flight, terus memang itu long flight. Terus waktu itu tuh aku kayak minum wine kayak gitu, aku pikirnya tuh supaya bisa tidur gitu kan. Kalau misalnya minum red wine tuh kan kayak tidurnya tuh gampang Banget gitu. ya. Iya, jadi aku tidurnya tuh pules banget karena lupa, jadi aku pengen ya udahlah tidur terus supaya nggak bangun-bangun gitu kan. Nah, terus ternyata pas aku bangun, lah kenapa ini kok kayak blackout kayak gitu? Terus udah kayak gitu, kayak blackout, tapi tuh aku kayak kebelet kayak gitu kan. Terus aku bangun, jalan agak sempoyongan kayak gitu, terus WC-nya juga kan ngantri kan. Kayak gitu. Gak berapa lama setelah aku berdiri, terus aku tumbang, terus aku ya udah kencing di celana. Ini di pesawat, Ci. Iya, itu di pesawat. Terus ya udah, nggak apa? Ya itu sih pengalaman kepepetku. Begitu. Ini berarti kompolnya tuh di udara berarti. Iya. Iya, itu karena kepepet mau ke WC tapi ngantri, terus blackout, terus tidak bisa menahan diri, jadi ya udah kepepet kencing. Gokil. Begitu ceritaku. Thank you, Ci. Bye-bye saudara-saudari. Sampai bertemu lagi di live selanjutnya. Pernah nggak aku kepepet mau pipis? Pernah lah. Ya. Pernah, waktu itu aku lagi jalanan kepepet mau pipis, terus aku nggak tahu harus kemana. Akhirnya aku ke masjid. Itulah kerukunan antar umat beragama. Dan itu ini kayak suara aku tuh. aduh. Ini cerita gitu yang Terus habis itu aku juga pernah kok, aku tuh kayak sering gitu, misalnya kayak lagi di jalan tol, kayak di rest area tuh kayak mau pipis nggak, terus aku lihat toiletnya, toiletnya kayak kurang bersih gitu, nggak ada yang nggak pipis, tapi udah sampai di tengah-tengah tuh kayak kebelet. Nah itu sering banget tuh kayak gitu, aduh, memang manusia sombong. Kepepet sampai ngompol pernah Pau. Itu lagi di jalanan di depan rumah aku. Terus sudah berhenti di depan rumah aku, teman aku tuh masih kayak ngajak ngomong terus. Aku kayak sungkan gitu bilang pipis, tapi nah itu kan udah malam kan. Udah malam. Ya udah jadi tiba-tiba aku ngompol aja gitu. Tapi karena udah malam jadi nggak kelihatan. Gila. Ini ada cerita dari temen, tapi ini pas SD. Anyway, Paula tadi dapat salam dari Om Cepi. Ya, terima kasih Pak Cepi. Ini Pak Cepi tuh yang kena temannya Koko ya? Iya. Nah ini, rumah ini adalah cicinya Om Cepi. Oh. Itu kamera lu di tengahin sih. Ada orang di belakang. Oh. Iya. Ya, orang juga pindah. Mantap tuh orang. Aduh. Kok ini penuh prahara. Gila hari ini. Gila. Penuh dengan kerendeman. Ini ya. Ini gue bacain. Ini pas dia SD. Jadi dia lagi ulangan IPA. Udah menit-menit terakhir. Dia merasa kebelet banget. Tapi lupa kenapa, maksudnya dia lupa kejadiannya kenapa dia tuh nggak minta izin ke toilet. Akhirnya dia kepepet dan akhirnya dia ngompol. Terus roknya dia basah. Dia ngumpet-ngumpet terus untuk ngumpulin kertas ulangannya. Roknya tuh nggak kelihatan basah dan bahwa dia tuh ngompol gitu. Teman-temannya mulai bingung. Apa tuh genangan air di lantai?
Terus dia jawab, air minum kali tumpah. Bagus, air minum yang ada bau amoniak. Aduh. Ya begitulah. Memang kalau urusan alam tuh susah ya. Urusan udah kepengen alam tuh udah susah ya. Nih pengalaman kepepet yang menarik juga tuh ada lagi nih. Kepepet, tapi terus pas lu sangat kepepet, tiba-tiba lu, jadi kayak kepepet harus bayar sesuatu tapi lupa bawa duit. Nah, pernah gak? Oh, iya. Gue pernah tuh pas misalnya ke ini ya, ke minimarket kayak gitu. Gue udah masukin keranjang, pas gue udah di depan kasir, gue cari dompet nggak ada. Terus akhirnya, maaf, saya nggak jadi beli, udah kebawa dompet. Nah, gue pernah lebih gila lagi, gue pernah ke toko buku kan. Nah, waktu itu ada sale di toko buku itu. Nah, terus ada sale di toko buku itu, terus gue tuh salah perhitungan gitu, kayak jadi intinya gue beli di bawah duit yang gue punya, jadi duitku tuh cukup untuk bayar bukunya, tapi gue nggak memperhitungkan gue perlu ongkos untuk pulang ke rumah. Oh, oke. Jadi kayak itu kan waktu itu di Jakarta ya, kayak naik busway gitu, jadi duitnya dihabisin semua buat beli buku, terus kayak naik busway itu ya untuk pulang ke rumah mungkin gue butuh 5.000 lah, terus kayak yang gue punya tinggal 2.000 atau 3.000 gitu. Dan lu tau apa yang gue lakukan? Amin. Gue ke kasir pinjem uang. Terus dikasih. Oh sorry, bukan ke kasir tapi ke staffnya, staff pokoknya yang staff pakai seragam toko buku itu. Jadi kasih lah, kasihan sama gue. Tolong mas, minta maaf mas, saya boleh nggak pinjam uang? Saya tuh butuh untuk pulang, kan bukunya nggak bisa balikin, udah dibeli gimana? Bego banget itu, kayak sungguh gue inget itu. Ya enggak. Cuma bukan pinjem, minta. Iya benar juga. Kalau pinjem tuh bagus. Nah ini ada cerita lain lagi nih. Ini masih orang yang sama tadi, yang ngompol tadi, yang dipikirnya adalah air. Gila lu, satu orang lu minta berapa testimoni, Pak? 10 ya? Gue cuma bilang, bagi dong. Dia kasih 2, ya lumayan dong. Ini karena lu udah kepepet ya? Kepepet. Itu konten. Sesuai konten. Memahami judul. Nah ini, ya. Kalau kita kepepet, kita bisa memanfaatkan apapun demi konten. Benar-benar. Jadi ini pas SD juga dianya ya. SD juga. Ini kepepet yang jahat sih. Dia bilang gitu. Aku bacain perspektif dia aja ya. Aku masih ngerasa bersalah banget. Jadi aku nggak bawa buku pelajaran BK, bina karakter. Dan masih kecil gitu kan, takut banget kalau nggak bawa buku gitu. Jadinya aku curi temen sebangku aku. Karena itu kepepet banget. Aku deg-degan parah. Terus aku kayak gunting plastik sampul buku temenku, biar bukunya nggak mirip milik dia lagi. Maaf ya teman sebangkuku saat itu. Gak apa-apa. Cuman gue mau highlight aja ya. Itu nama mata pelajarannya apa tadi? Bina karakter. Itu yang penting. Gue pas baca juga, buset lah, bina karakter loh. Aduh. Mencuri pelajaran. Mencuri buku teman di pelajaran bina karakter. Sungguh sebuah karakter. Dan dia tuh ya sekolahnya tuh sekolah Kristen. Apa. Udah dilupakan. Udah. Tapi katanya dia masih merasa bersalah sampai hari ini. Jangan biarkan rasa bersalahmu menggagalkan anugerah Allah bagimu. Betul. Lu pernah nggak kayak gitu? Kepepet, takut diomelin, takut diapain, jadinya lu melakukan sesuatu yang tidak sesuai gitu dengan karakter.
Pernah lah, tapi itu udah nggak keinget, saking kepepetnya, mana inget-inget lagi. Memang kejahatan itu langsung dilupakan ya. Sangat frightening gitu, sangat menakutkan. Gue pernah. Ini gue tiba-tiba keinget nih, gara-gara ini nyontek. Jadi tumben-tumbenan banget itu guru ngadain ulangan dadakan. Nah, jadi itu sebenarnya pelajaran ini ya, menurut gue kayaknya pelajaran hafal-hafalan. Nah, gue tuh rada lemah kalau ngafalin sesuatu. Gue tuh lebih baik ngafalin rumus apa gitu, karena itu kan langsung dipakai gitu kan di aplikasi. Kalau ngafalin misalnya kayak batu-batuan apa itu gue tuh blank lah, bodoh gitu. Geografi gue tuh bodoh. Nah, jadi pokoknya gue lupa sih mata pelajarannya apa. Nah, jadi pelajaran hafalan dan dia ulang pepet banget, gue nggak bisa menghafal dengan baik. Akhirnya gue tulis buku itu di kertas kecil gitu, gue selipin di bawah kertas ulangan gue, kan kertas ulangan kan template gitu kan kertas ulangannya, dan itu ketahuan nilai gue 0 sih. Anda kurang beruntung. Ada Cici Cynthia. Ini Sam nih, pernah nggak naik transportasi umum terus kepepet sama orang-orang di sekitar? Oh, tentu. Maksudnya apa? Duduknya dipepet gitu? Mungkin mepet-mepet kali ya. Wah, kalau di Malang ya iyalah, angkotnya kecil-kecil gitu, ate. Dulu gue sering banget duduknya di pintunya itu. Set. Untung nggak naik begini. Dulu tuh gue kalau naik AT selalu sama Ida. Nah, tapi Ida itu selalu maunya duduk di depan. Dengan alasan dia mau penginjilan sama supir. Dulu waktu gue masih di kampus, gue ngerasa itu sangat mulia gitu. Lama-lama nih setelah lulus, iya, serius. Lama-lama setelah lulus, gue merasa kayak gue dibegoin. Dia tuh kecil terus duduk di depan, nggak tahu diri. Badan kecil harusnya duduknya di belakang dong. Waduh. Jadi gue jadi berpikir ulang, apa itu mulia dan apa itu hina. Berarti lu kalau duduknya bareng kayak gitu selalu bisa dong ya? Gue juga mungkin depan. Iya, ini pokoknya selalu di depan. Gue mah di pintu, di pojok, nggak tahu di mana. Untung nggak di bawah. Di ban. Kalau gue ini kok Sam, kan kalau teman-teman angker anak kereta itu pasti paham banget jam-jam hektik kereta itu pas zaman-zaman belum social distancing lah ya sebelum corona tuh, kita pagi sampai jam 8 pagi tuh gila ya, kereta tuh boleh tuh masa tuh setiap stasiun masih bisa ngangkut orang gitu loh. Karena tuh memang harus datang pagi ke gereja, kan rumah gue di Tangerang, harus ke Jakarta jam 8 pagi, jadi jam hektik. Masuk aja tuh ya udah desek-desekan gitu kan, jadi di dalam aja tuh kita udah nggak usah pegangan, jadi kayak udah mengandalkan keseimbangan diri dan kekompakan bersama gitu ya, kayak kalau maju semua kayak begitu semua gitu ya, kayak ada kekompakan bersama gitu. Nah, terus itu kalau ada satu, terus gue tuh selalu merasa harusnya di stasiun berikutnya tuh udah nggak bisa ngangkut orang dong, itu udah mepet banget. Tapi setiap nyampe stasiun itu dibuka, selalu masuk, kita masuk. Gila, ini bener-bener banget, itu pepet, bener-bener mepet gitu. Kalau gue sih merasanya itu di busway. Busway nah, sih kayak gitu. Jenis juga nih, ya, pepet masuk busway. Ya, pepet ngejar bus, dan di dalam bus juga dipepet sana sini. Waduh gila, itu di busway lu udah nggak bisa bedain, lu udah kayak jadi ikan apa, sarden, ikan asin, udah nggak tahu tuh. Wonderful. Bener-bener. Makanya gue tuh rada males naik busway, soalnya gue kan emang nggak bisa berdiri lama ya, jadi menurut gue tuh busway tuh udah lama nunggunya, belum tentu kita bisa masuk kan.
terus naik tangganya, turun tangganya, biasa. Lama sekali aku naik. Jadi aku lebih angker ya, naik kereta. Halo Korendi yang sering juga kepepet kalau naik AT. Ini kayaknya Korendi nih yang tipe-tipe duduk di depan pintu nih. Korendi sedih. Korendi Gunawan. Korendi ini Antara lu tipe depan pintu atau duduk di depan sama supir? Enggak, ya gue sekarang jadi mikir. Kenapa si Ida itu selalu duduk di depan karena alasan penginjilan? Itu kayak sekarang gue jadi mikir gitu. Emang yang bisa penginjilan cuma dia doang gitu. Jadi gue jadi kayak wah dia orang udah ampuni saja udah jangan diputar lagi. Untung dia nggak nonton. Nanti kita kirim. Nih jenis nih. Tapi dulu waktu kita ke Blok M kan, kita nggak kepepet busway kan, itu enak-enak aja ya. Yang kita ke Blok M itu terlalu rame ya. Depan pintu pakai kursi tambahan, iya sama. Itu kursi tambahan kalau lu colong juga kayak nggak ada yang tahu. Tiba-tiba turun, Mbak. Oleh-oleh nih, cindera mata dari Ate. buat nyuci baju di lantai 3. Benar juga. Bangku kayu kan biasa, bangku plastik kan kalau nyuci baju kan. Aduh, cindera mata. Kayak kita naik pesawat, kalau yang elit kan kita bawa selimutnya, bawa ininya. Ini Ate kursinya di bawah. Aduh, udah panik. Halo panik, apa kabar panik? Halo panik. Udah lama banget tuh dapat panik. Mimi, kita lanjut ya. Kita lanjut ngomongin topik soal kepepet terlambat bangun. Wah, kepepet terlambat bangun. Oh, itu mah gue sering banget. Tadi pagi gue baru. Tadi pagi kepepet terlambat bangun. Ya udah cerita dulu dah. Gue kebaktian tuh 9.30. Tadi pagi gue bangun 9.19. Itu tinggal 11 menit lagi kan. Kan lu ya udah ibadah online. Ya iya, ibadah online 9.30. Ya udah, santai aja dong. Nggak bisa kan gimana? Deg-degan lagi lah. Kalau di gereja gue tuh kan ibadah online-nya abis itu hilang, abis selesai ibadah terus hilang. Ya, terus kayak lu pakai link ibadah gue aja. Jadi gue kan gue menyapa jemaat dulu di YouTube, di live chat. Nah, gitu. Tadi gue nggak sapa karena gue telat. Lu tau nggak? Kebaktian 9.30, gue bangun 9.19. Jadi gue nggak mandi. Ini gue tuh punya pengalaman yang lebih ekstrim pada lu. Dan ini gue tuh cuci muka dan ganti baju rapi. Ya. Ini sekarang dengerin gue cerita ya. Yes. Jadi gue tuh punya pengalaman terlambat bangun tuh sering banget. Jadi gue tuh sering banget terlambat bangun. Jadi waktu itu pernah pas lagi praktek 2 bulan di Papa. Itu tuh ada doa pagi. Doa paginya jam 7 Wita ya, balik papan ya. 7 Wita. Nah, pas itu gue adalah pimpin firmannya. Dan gue jam 7 masih di dalam alam mimpi. Jadi tiba-tiba bersih banget gila di rumah. Jadi ada yang ketok-ketok di apa ya, pastinya itu. Santai. Jam 7 itu gue baru bangun. Gue langsung kasih juga enggak, cuci muka juga enggak, langsung ganti baju, nyisir, langsung gitu kan, langsung ke gerejanya. Dan itu lagi apa namanya, kayak lagi perenungan sebelum sebentar lagi tuh firman. Jadi
Jadi gue langsung jalan dari belakang tuh ya, gue langsung jalan ke depan, gue duduk, gue doa bentar, Tuhan tolong saya, tenangkan saya, kayak gitu kan. Itu nyanyi satu lagu, langsung gue maju. Itu satu ya, itu satu. Ini ada yang lebih ekstrim lagi. Jadi pas gue latihan tahun, atau itu tempat tidur gue tuh di lantai 3, kan gereja itu ruangan ibadah itu lantai 2 gitu ya. Jadi deket. Gue WL jam 6.30. Gue 6.30, 6.25 lah, 6.25 gue pintu gue diketok-ketok sama OB dan gue baru bangun jam segitu. Gila banget. Jadi gue langsung turun, langsung rapi-rapi aja turun. Pas sampai kan gue cuma langsung itu penatuannya tuh udah di situ ya, langsung ayo masuk teng mulai langsung. itu ya mati itu masih berpengaruh. Jadi kayak bener-bener sambil nyanyi itu kayak ini gue lagi ngapain di sini, gue kayak begitu. Halo Nina, ini anak gue nih. Oke lanjut. Gua tadi sikat gigi. Ini tadi Ci Wiwin nanya, jadi nggak sikat gigi dong. Sikat gigi cuman cuci muka, sikat gigi, nanti baju gitu. Nah, gue pernah kayak gitu waktu di gereja di Bali. Praktek juga. Pas minggunya juga khotbah. Umum lagi, kebaktian umum. Wah, itu nggak ada obat. Nah, jadi ceritanya gue tuh begadang sampai jam 4 pagian, nyiapin khotbah gitu. Nah, kebaktian tuh jam 7, jadi begitu gue ketiduran, terus kayak tiba-tiba gue udah denger suara musik, mati lu tuh udah 6.30-an. Jadi kayak, gue cepet, waduh, mandi, keramas, keringin rambut, itu kan pakai jas gitu-gitu kan lama itu. Wah gila, waktu gue turun ke bawah tuh orang udah siap lah, udah mau kebaktian, pokoknya udah doa, tinggal naik aja ke mimbar. Lu baru bangun jam berapa? 6.30? Lebih, 6.30 lebih. Ibadahnya mulai jam 7. Makanya masih sempet keramas lu ya, gila. Ya kan, tapi kan keringin pakai jas, make up. Iya. Wah, gitu. Mau mati. Kenapa gue ekstrim banget ya? Gue benar-benar cuma tinggal 5 menit, udah lagi mulai kayak gitu. Dan gue tuh sering banget kayak gitu. Gue pernah pimpin doa pagi juga kayak gitu. Terus. Ya tadi ada yang ngomong, tadi ada yang ngomong tuh. Tadi siapa tuh ngomong tuh, Ci Paula telatnya nggak ada obat. nggak ada tandingannya kalau telat sejenis. Gila, gue tuh makanya suka diwanti-wanti mama gue kalau gue pelayanan pagi, non jangan lupa pasang alarm. Kadang tuh ya alarm tuh kita udah pasang, tapi kita kayak nggak sengaja untuk mematikan dan kita tidur lagi gitu kan. Sengaja itu bukan nggak sengaja, itu sengaja itu bukan nggak sengaja. Kayak di alam mimpi kayak mati terus kayak tidur lagi. Dan ya terus kadang gue pernah udah kan gue udah matiin, terus udahlah gue tuh lagi mandi, gue lagi siap-siap, lu kayak gitu. Kadang lu pasang alarm kayak 5 alarm gitu, tapi lu matiin semua. Pernah gak? Iya kayak gitu. Dan mimpi gue tuh udah kayak gue lagi pimpin pujian kayak gitu. Jadi tiba-tiba diketok pintu gue kayak, ternyata aku belum bangun dari tadi. Gila. Luar biasa, saudara. Ini ada juga nih yang telat bangun nih. Apalagi ya, ada pengalaman kepepet apalagi yang lain nih. Ini gue bacain. Ya, ini gue bacain nih. Oke. Kepepet masuk kelas juga karena dia kelasnya jam 8. Dia baru bangun jam 7.40. Tergantung rumah lo sama dengerin. Iya. Auto nggak mandi karena jarak rumah ke kampus tuh 7 km. Belum lagi kalau macet. Lu bayangin ini ke Jakarta ya. Jakarta Barat.
7.40 jam lah. Tapi anyway, gue di Malang juga sering kayak gitu. Meskipun jarak dari rumah gue ke sekolah itu nggak macet. Tapi Cuma jalan, cuma lari. itu justru lebih epic, gila. Itu gue kayak sering banget bangun tidur pas ting tong itu udah bel masuk kelas. Dan gue baru bangun tidur. Gue sering banget. Gue cuma sekali, kayaknya seumur umur gue kayaknya sekali deh. Itu kayak deg-degan banget, rasa bersalah banget, kayak malu banget kayak gitu. Ya malu sih, malu gila. Muka lu ketahuan banget belum tidur. Anyway, gue baru kemarin Jumat tuh pernah kayak kemarin Jumat, gue ada meeting jam 8 pagi di Zoom. Nah, gue bangun 8.02 dan itu meetingnya sama dosen-dosen di bukan dosen-dosen lah, 2 dosen di alma mater gue di sekolah kita. Jadi kayak langsung cuci muka gue masih merah, terus gue Zoom, terus langsung mereka bilang, wah itu belum mandi itu. Aduh, aku malu. Luar biasa ya, itu kepepet tuh bikin ini adrenalin tuh kayak muka tuh langsung panas tau, muka panas, deg-degan banget, terus panik banget kayak gitu. Iya. Gila. Ada pengalaman lain nggak? Kalau pengalaman kepepet apa ya? Ini teman-teman kalau ada pengalaman kepepet boleh dong cerita supaya kita bacain. Ya. Ini Ongki belum cerita nih pengalaman kepepet nih. Nih. Kosem. Aku pernah kepepet pas mau kerja bakti. Terus pas sampai ke lokasi kerja bakti udah pada mau selesai. Pernah ngalamin kayak begini? Pernah sih, sekali gue kayak merasa bersalah. Sekali nih pernah kayak gitu kan. Ih gila, udah kepepet nih. Terus gue pergi ke tempat kerja baktinya langsung kan. Udah beres. Udah maaf ya gitu. Oke. Nah, terus tuh kayak lesson learned. Aku mau pelajari sebuah pelajaran baru. Yaitu untuk aku lakukan di kemudian hari. kurang ajar. Kalau kata Ongki, bukan kepepet tapi seringnya kelupaan. Tapi menurut gue ya kalau yang sampai nggak kerja bakti itu kadang teman kamarnya tuh atau nggak aware tuh gimana ya? Atau memang udah dibangunin terus ditinggal ya? Kayak kalau gue sih kayaknya Kenapa? Ya, kalau yang nggak bangun kerja bakti itu antara teman kamarnya tuh nggak bangunin atau udah bangunin tapi terus ditinggal. Karena kalau gue sih kalau dibangunin, jadi gue kayaknya nggak pernah kalau kerja bakti. Kalau gue ya pertamanya dibangunin, tapi terus karena susah dibangunin jadi lama-lama mereka udah kesel, jadi udah nggak bangunin. Ya. Terus lesson learn lagi, kurang ajar emang. Nggak sering. Itu cuman sesekali dulu. Kalau ngomongin kepepet tuh, udah dibangunin tapi ditinggal. Iya, betul. Gue juga kayak gitu. Udah dibangunin terus ditinggal. Nah, kalau di Alkitab ada nggak kepepet di Alkitab? Pepet di Alkitab ya? Ada. Apa? Waktu mau perjamuan kawin, ada 5 perempuan yang bawa lampu tapi nggak bawa minyak. Udah kepepet, minta temennya nggak mau ngasih karena temennya juga perlu. Akhirnya beli dulu telat. Tuh. Akhirnya nggak bisa masuk perjamuan. Iya. Jadi di sini gue mengambil kesimpulan kalau orang kepepet suka nggak prepare. Nah itu di situ dibilangnya bodoh. Bodoh nih dalam arti tidak bijaksana gitu. Jadi kadang emang dalam hidup kita tuh nggak tahu ya, mungkin kita terlalu rush atau terlalu terambil pemikiran kita untuk hal-hal yang nggak penting. Akhirnya lu kayak
hidup lu tuh nggak bisa lambat, nggak bisa pelan-pelan gitu. Jadi ya itu, jadi selalu buru-buru kepepet akhirnya lupa. Nah, itu kalau kita bilang tuh orang bodoh. Ini menarik juga nih. Kalau Sam kalau bilang Saul kepepet, yang dia bilang apa kan si Saul nungguin Samuel buat datang, nungguin Samuel Theodorus nanti mau mempersembahkan korban sebelum perang meminta petunjuk Tuhan, tapi sampai hari yang ditentukan Samuel belum datang. Terus kepepetnya adalah musuh dari depan, rakyat itu sudah mulai kecewa dan meninggalkan Saul. Itu benar-benar deg-degan banget gila, kayak ini nggak dapat datang Samuel, waktunya udah terlambat lagi kayak gitu-gitu kan. Terus Saul kepepet mempersembahkan korban, tapi itu sebenarnya, tapi lu pernah nggak sih gitu, kita pas sudah kepepet banget akhirnya kita ngerjain, di waktu itu sebenarnya orangnya datang gitu kayak gitu kan, kayak si Saul berarti kan tinggal tunggu sedikit lagi gitu, tinggal tunggu sedikit lagi si Samuel datang gitu, akhirnya dia melanggar perintah Tuhan dan sebenarnya kalau turunannya ditolak oleh Tuhan. Kalau dari cerita si Saul ini, gue belajar bahwa keadaan kepepet itu akan mengungkapkan siapa diri lu sebenarnya. Benar. Jadi kayak itu, waktu lu terhimpit, nah baru ketahuan, lalu orangnya kayak apa gitu. Kalau Saul ya dia orangnya ya takut ditinggalin, gitu, takut reputasinya turun gitu. Jadi ya kayak begitu. Menarik. Itu kayak benar. Itu gue belajar di kampus itu waktu gue udah kepepet ya, gue tuh kayak bisa nggak mikirin orang lain, yang penting gue gitu. Kayak misalnya kayak udah telat nih jam 10 ngumpulin paper, terus gue kayak paling telat, gue tuh udah bisa nggak mikirin supervisor ya, pokoknya kayak tungguin gue bisa kayak gitu. Tapi emang maksudnya apa ya, secara default tuh kita kayak mau menyelamatkan diri sendiri nggak sih, maksudnya ya memang gue harus terselamatkan gitu loh kayak. Nah itu tuh baru ketahuan kalau kepepet. Kalau keadaan normal ya nggak ketahuan. Tapi memang iya sih, kan kita kebanyakan ya karena memang kita yang kepepet, jadi kita mencoba untuk mencari pertolongan untuk diri kita sendiri gitu. Kayak misalnya ya bisa tolong orang, kayak bantuin ngambil anak, itu kan sudah membantu lu keluar dari keadaan kepepet itu kan. Terus lu pernah gak sih kayak kalau lu udah kepepet banget, lu ngomong kasar, ngomong jorok atau ngomong kotor gitu, kepepet gitu, misalnya telat, terus ya lu udah buru-buru, terus kayak lu minum kopi tumpah kena baju lu ngomong apa? Bisa kayak dasar anjing gitu. Nah itu kan menunjukkan. Kalau gue bukan tipe yang suka mengumpat sih, tapi mungkin kata kasar gue adalah cuma bego sama goblok, jadi kayak udah gue goblok banget, gue bego banget. Tapi kalau ngomong kasar, gue bukan tipe yang kayak misalnya kalau di jalan lagi kepepet, tiba-tiba ada halangan, ada macet, ada tabrakan, kayak gitu kan, kayak emosi lu kan kayak kesel banget gitu. Emang lu tipe yang kayak gitu ya? Kayak lu ngomong kasar kayak gitu ya? Iya lah, gila, gue sering banget, parah. Tapi gue ingat juga pesan dari ada dosen kita, Pak Hari. Ingat nggak, Pak Hari itu pernah ngomong, Tuhan itu spesialis didatangin sama orang-orang yang kepepet. Belum pernah dengar. Ada, dia bilang Tuhan itu udah biasa didatengin sama orang-orang kepepet. Maksudnya? Iya, kalau kita kan pernah kepepet baru cari Tuhan. Sih. Tapi Tuhan itu sabar gitu. Tapi ya benar. Kita juga gitu sih, kayak gue terjepit lalu aku datang ke Tuhan gitu. Ya. Setidaknya pas gue pelayanan firman atau WL itu gue kepepet ya, gue langsung
Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, udah kayak gitu. Aduh, Tuhan tolong. Ya kayak udah, Tuhan tolong. Angkat aku Tuhan. Tuhan. Tapi menurut lu Tuhan ini nggak sih menolong keadaan kepepet? Apa ya? Tuhan tuh mepet aja waktu untuk menolongnya gitu. Maksudnya gitu. Apa? Tuhan mepet waktunya buat nolong kita gitu. Iya, pernah. Dan bahkan kalau di Alkitab bahkan ada yang Tuhan tuh sengaja mengulur waktu menolong. Nah, kayak contohnya waktu di cerita Lazarus ya kan, itu dia bilang Tuhan sengaja mengulur gitu. Terus dia bilang ada lebih baik aku nggak datang supaya kamu belajar percaya. Terus itu kan si dua-dua cewek itu ya, si Maria dan Martha itu kan bilang, kalau lu ada di sini dia nggak mati. Kalau lu datang lebih awal aja, pasti dia nggak akan mati. Ya. Menarik ya Tuhan cara kerjanya ya. Jadi, nah kalau itu yang kita bisa pelajari itu berarti waktu Tuhan bukan waktu kita tuh berarti. Atau yang kedua, yang apa untuk kepepet, karena Tuhan juga bekerja juga kepepet. Yes. Waktu Tuhan pasti yang terbaik ya dah. Walau kadang kepepet. Meskipun kepepet, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hebat. Jadi ngomong-ngomong hari ini kok penggemar setia kita lagi pada nggak ada ya, penggemar setia yang lain. Nanti kita kirimin link YouTube-nya aja ya. Ini baru join ini. Halo penggemar setia. Nanti baru join di 3 menit terakhir. Kita closing aja kali, Mi. Oke. Ya, lo closing. Ya, thank you teman-teman yang udah kayak aku ntar closing. Apaan sih lu? Nggak jelas. Oke. Jadi thank you buat teman-teman yang udah join, buat teman-teman yang udah lagi sharing cerita juga, yang ikutan komen, meskipun kita yang respons sedikit, tapi dengan cara ini kita semua yang kepepet, benar-benar kepepet buat bikin konten. Nanti ini bakalan diupload lagi di IGTV-nya Mia, ataupun lewat YouTube gitu ya, nanti dibuatkan itunya juga. Terima kasih untuk Civania yang udah sharing tadi. Oh iya benar. Nanti Civania kita masukin ini ya di thumbnail ya, guest star. Ya. Nanti lu minta izin dulu, boleh atau enggak? Kenapa? Nanti lu minta izin dulu, boleh atau enggak ya? Boleh. Oke. Siap, baik. Thank you semuanya. Bye. Bye. God bless Vina Ijin, Mata Ijin. Have a good weekend. Bye. Bye.